adalah kita serahkan kepada Tuhan semuanya, dan saya undang untuk PDP Cisian untuk doa pembukaan. Shalom, selamat pagi semua. Bersama Tuhan, kita dipertemukan kembali di melalui Zoom. Kayak kalau kita undang hari saudara kalian untuk kita dalam suaranya putus-putus itu, Cisian. Suaranya putus-putus. Saya ingin menyapa juga, welcome, selamat datang Pak Hendrika. Tadi kebetulan dia mau cari ibadah, katanya saya bilang kami ibadahnya Zoom dan sudah ada bersama dengan kita. Salam Pak Henry. Salam kenal. Salam kenal dari semua jemaat GB Worship. Terima kasih Pak Norman. Terima kasih Pak Norman undangannya. Sama-sama kita beribadah hari ini, Pak ya. Ya, baik. David juga, Pak Rudi, mari kita teruskan. Ayo, hambanya Cisian, silakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak untuk kita berdoa bersama. Kita undang hadirat Tuhan pagi ini untuk hadir bersama kita. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu sepanjang malam hari hingga pagi ini Tuhan. Kami mendapat tubuh yang sehat, kami disegarkan kembali Tuhan oleh karena kasih dan kemurahan rahmat anugerah-Mu. Bapa kami sungguh bersyukur pagi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan kami dapat kembali berkumpul di dalam ibadah kami Tuhan. Walaupun ibadah kami secara mengikuti Zoom Tuhan. Tetapi kami mohon hadirat-Mu Tuhan. Kami undang hadirat-Mu Tuhan pagi ini untuk ada bersama kami. Untuk ada bersama setiap hati anak-anak-Mu yang mengikuti kebaktian Zoom pagi ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau akan mencurahkan kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kami masing-masing pagi ini Tuhan. Biarlah Tuhan pagi ini Tuhan Yesus, kami undang selalu hadirat-Mu Tuhan yang akan menguasai Tuhan di dalam kebaktian kami ini dari awal, pertengahan, sampai penghabisan. Urapilah Tuhan hamba-Mu, Pak Petrus Tampung Bolon Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berikan dia hikmat, marifat yang daripada-Mu. Biar setiap firman-Mu yang disampaikan oleh Bapak Gembala Petrus Tampung Bolon Tuhan, biarlah Tuhan firman-Mu Tuhan boleh mendapat di dalam setiap hati kami yang hadir pagi ini ya Bapak. Untuk kami mendapat kekuatan yang dari firman-Mu ya Bapak. Kami percaya Tuhan firman-Mu ya dan amin Bapak. Bapak kami percaya Tuhan, kami mohon Tuhan, kalau ada kuasa-kuasa yang di luar-Mu Tuhan, penguasa-penguasa di udara yang untuk mencoba mengganggu di jalannya kebaktian kami melalui Zoom ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau pimpin semua ini Tuhan, walaupun melalui Zoom ini Tuhan, biarlah tolong Tuhan, agar semua yang dipakai digunakan elektronik, apapun Tuhan, Engkau akan kuduskan dan sucikan. Urapi Tuhan hamba-Mu yang akan membawa puji-pujian, baik pembacaan firman-Mu Tuhan, baik doa syafaat Tuhan, biar Engkau urapi kami semua yang bertugas hari ini Bapak, agar nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Kami percaya Tuhan, agar kami semua yang mengikuti kebaktian melalui Zoom ini Tuhan, baik dari Indonesia, Jakarta, Medan, maupun di Pekanbaru dan yang lainnya Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama mereka masing-masing. Pengurapan-Mu terus Tuhan, turun atas kami semua Tuhan. Kami percaya pagi ini Roh Kudus memberi kekuatan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya padamu Tuhan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Urapi juga Tuhan Bapak Gembala kami, Pak Norman Ambarita, dan Ibu Suryani Utapaya. Engkau urapi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau sungguh baik, sangat baik. Kami percaya Tuhan di dalam kebaktian kami pagi ini, pengurapan-Mu turun Tuhan untuk kami semua. Roh Kudus akan memimpinnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Frida. Terima kasih Cisian. Oke, mari kita mulai ibadah. Selamat pagi. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ada
Kita bersyukur minggu kedua tanggal 9 Januari 2022, Tuhan masih berikan kita kesempatan, kesehatan, nafas kehidupan. Saya yakin dan percaya bukan suatu kebetulan kita semua dikumpulkan dalam Zoom ibadah raya GB Worship hari ini. Mari kita semua undang hadirat Tuhan dengan sikap dan hati kita, dan di rumah kita masing-masing, baik yang di Indonesia, terima kasih sudah menyempatkan waktunya bergabung dalam GB Worship ibadah raya hari ini. Saya akan undang Kak Duma untuk memimpin pujian hari ini. Mari kita semua satukan hati kita. Amin. Silakan Kak, thank you. Ya. Terima kasih Dek Frida. Shalom semuanya. Jemaat GBI, Worship, Sydney. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan. Semua sehat, semangat, diberkati, dan menjadi berkat. Haleluya. Beri tepuk tangan lagi bagi Tuhan Yesus. Kita harus bergairah datang kepada Tuhan kita yang dahsyat. Tuhan yang hidup kita sembah hari ini. Kita naikkan satu pujian. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Dalam pribadi yang kita undang satu, pribadi yang hidup, pribadi yang mengerti segala pikiran bahkan kedalaman hati kita. Bawa hatimu dan terima rasakan lawatan kasih Tuhan bekerja. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah hiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untukmu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu, ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus hanya bekerja bagi kita yang mau membuka hati. Seperti statusnya Ibu Gembala, kalau kamu ditinggikan di awal tahun 2022, mari rendahkan hatimu. Tuhan akan tinggikan. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untukmu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu, menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untukmu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami
Matius 23 ayat 12. Semua hari ini yang hadir sini rindu untuk ditinggikan, dipromosikan Tuhan, mengalami terobosan. Firman Tuhan dikatakan dalam Matius 23 ayat 12 seperti statusnya Ibu Gembala kita, rendahkan hati. Hari ini berikan hatimu, saya percaya ibadah ini tidak kebetulan, Roh Kudus akan bekerja bagi kita. Buka hatimu dan sambut pujian lebih meriah lagi. Haleluya, sebab Tuhan Yesus baik. Mana dong tepuk tangannya? Ayo, mana ekspresinya kita memuji Tuhan? Dia teramat baik. Kita masuk tahun 2022. Semua karena anugerah kasih-Nya. Haleluya. Kesempatan ini mari berikan yang terbaik bagi Tuhan. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik. Katakan teramat, oh teramat baik. Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Tuhan baik untuk kita semua, khususnya GPI Worship City. Dia melakukan banyak perkara. Sebab Tuhan melihat hatimu, bawa hatimu bergairah, jangan ada yang jaim sama Tuhan. Haleluya. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hati kita kepada Tuhan. Hidupku, ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Katakan, sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, yes, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Yes, Yesus teramat baik. Haleluya. Kita bersyukur tahun 2022 Tuhan masih berikan kesempatan pada kita. Bahkan di tempat kita hadir di rumah kita, ada Yesus yang selalu untuk memberkati. Saudara, di bulan Desember saya harus di Facebook menghapus 5 teman. Kenapa? Mereka sudah pergi mendahului kita. Saya pikir, Tuhan terima kasih kesempatan yang Tuhan berikan. Mari lebih semangat datang kepada Tuhan. Menjadi berkat, karena kita sudah diberkati Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Silakan, adikku Frida. Luar biasa. Terima kasih Kak Duma buat kesaksian dan pujiannya. Sungguh memberkati kita semua. Siapa yang merasakan Tuhan kita baik, angkat tangannya. Wah, luar biasa. Kita katakan Tuhan kita baik 3 kali. Tuhan kita baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Saya ingat minggu lalu, jam segini saya masih terbaring di tempat tidur karena lagi sekarat-sekaratnya. Ternyata hasil waktu saya tes COVID tanggal 30 Desember, hasilnya hari Selasa ya, dibilang saya positif COVID. No wonder, karena saya punya simptom. Panas tinggi, terus nggak bisa bangun, tulang-tulang mau patah rasanya gitu. Tapi hari ini saya bisa berdiri lagi, bisa memuji Tuhan, bisa bergabung dalam ibadah worship hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Saya yakin dan percaya apapun kondisi kita hari ini, mungkin kita semua mungkin
nggak banyak yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Tapi marilah kita datang ke hadirat Tuhan karena kita yakin dan percaya Tuhan akan sembuhkan, Tuhan akan pulihkan apapun keadaan kita, dan Tuhan pelihara kehidupan kita. Amin. Sekarang sebelum kita masuk dalam ibadah, dalam renungan firman nanti, kita akan membuka Mazmur. Saya akan undang Usi Neke untuk memimpin Mazmur kita yang diambil dari Mazmur 145 ayat 1 sampai 21. Silakan Usi, terima kasih. Mazmur 145 ya, Vida. Ya Usi, Mazmur 145 ayat 1 sampai 21. Thank you. Mazmur 145 ayat 1 sampai 21. Demikianlah bunyinya. Puji-pujian karena kemurahan Tuhan. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semara kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu dan peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyhurkan mereka, dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu dan akan membicarakan keperkasaanmu, untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semara kerajaanmu. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh, dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya, dan Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang yang takut akan Dia. Mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk
seterusnya dan selamanya. Amin. Amin, amin. Terima kasih Usunike. Biarlah pembacaan Mazmur bukan hanya kita dengarkan, tapi kita juga boleh menjadikan pelaku firman dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Sekarang saya akan undang Amang Pendeta Petrus Tampu Bolon dari Medan, Indonesia. Kita bersyukur hari ini kita kedatangan tamu hambanya, walaupun masih lewat Zoom, tapi Tuhan baik, luar biasa. Bukan suatu kebetulan diberikan kesempatan untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu saya akan berikan waktu dan tempat untuk Amang Pendeta Petrus Tampu Bolon. Silakan Amang, terima kasih. Baik, bisa dengar semua? Mantap. Baik, puji Tuhan. Kita berdoa sebentar sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita tundukkan hati, kami bersyukur Tuhan. Semua puji-pujian yang kami sudah persembahkan kepadamu, baik kesaksian-kesaksian daripada anak-anak Tuhan, dan juga pembacaan firman Tuhan hari ini memberkati kami, menguatkan, meneguhkan iman percaya kami, untuk kami Tuhan dalam tahun 2022 ini menyongsong di mana kehidupan kami sebagai gereja Tuhan akan mengalami terus pertumbuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Terpuji nama-Mu, inilah firman yang akan kami dengarkan pada saat pagi, siang hari ini, kiranya Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus, urapilah kami dalam mendengarkan firman Tuhan, dan urapilah hamba-Mu, pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat untuk menyampaikan firman-Mu. Bukakan rahasianya, sebab hanya Engkau saja Tuhan yang sanggup membukakan segala rahasia kebenaran firman, dan untuk dibukakan bagi kami. Roh pengertian kiranya turun atas kami semua, untuk kami mengerti akan setiap kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua sekaliannya. Shalom. Pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan kepada kita waktu dan juga kesempatan pada hari ini untuk kita sama-sama beribadah di tempat ini, sekalipun melalui Zoom. Ya, salam kenal kembali dari saya, Pendeta Petrus Tampu Bolon, saudara-saudara. Ya, saya dari Indonesia, ya, dan saya di Sumatera Utara, di Medan, saudara. Dan ini adalah kali yang kedua saya ikut melayani di GBI Worship Sydney. Dan sekali lagi terima kasih buat Tuhan Yesus sudah mempercayakan melalui hambanya Bapak Gembala kita, yaitu Bapak Pendeta Dr. Norman Ambarita bersama dengan Ibu Gembala. Ya, biarlah kiranya saat pagi di Indonesia pagi, saudara mungkin di sana sudah mulai siang, ya, dan siang di sana kiranya kita semua diberkati Tuhan lewat penyampaian firman Tuhan hari ini yang diambil dari tema kita adalah tahun 2022 gereja menyongsong pertumbuhan, saudara-saudara. Amin. Dan saudaraku yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua tahu bahwa masuk di tahun 2022 ini adalah tahun yang belum pernah kita lewati. Amin. Belum pernah kita melewati tahun 2022. Makanya selalu dikatakan, ya, ada tahun yang baru, tahun yang baru. Nah, tentu di tahun yang baru ini harus ada harapan di dalam hidup kita. Harapan apa yang paling penting yang harus kita alami dalam hidup kita di tahun 2022 ini. Ya, saudara, kalau saya mengajar jemaat yang saya gembalakan di Indonesia, saudaraku, adalah kita mohon tetap penyertaan Tuhan. Ya, sebab tanpa penyertaan Tuhan, perjalanan hidup kita nggak ada artinya. Tadi saya dengar ya dari ibu kita yang membawa acara kita, ada beberapa orang yang telah dihapus ya dari pertemanan karena sudah lewat usianya di tahun 2021, saudara. Tapi syukur kita masih ada di 2022. Ini sungguh adalah kemurahan Tuhan, saudara. Ya,
Ini adalah kebaikan Tuhan yang patut kita nikmati bersama-sama. Tahun 2021 mungkin banyak penyakit yang kita lewati, tapi nggak sampai kita harus meninggalkan dunia, karena kita percaya rencana Allah dalam hidup kita, masih ada tugas-tugas yang harus kita selesaikan, masih ada tugas-tugas yang harus kita kerjakan dalam hidup ini. Untuk itu, tetap kita stay dalam pekerjaan Tuhan, tetap kita berada dalam pekerjaan Tuhan, sekalipun ya kita masih tinggal di dalam dunia, hal-hal yang lahiriah masih kita kerjakan, tapi tetap jangan lupa, fokus hidup kita adalah bagaimana berkat yang sudah diberikan oleh Tuhan, berkat kesehatan, berkat perpanjangan umur yang dari Tuhan, yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita pergunakan ini dengan sungguh-sungguh, supaya kita semua ya dapat masuk dalam rencana Allah yang besar. Maka saudara, saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita pada pagi menjelang siang hari ini, saudara-saudara, yaitu di mana dalam tema kita sekali lagi, tahun 2022, gereja menyongsong pertumbuhan. Saudara, dimulai dari ya kita membaca Alkitab kita bersama-sama, ini tidak terlepas ya acuan kita dari kebenaran firman Tuhan, yaitu pengalaman gereja mula-mula. Saudara, dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, saudara-saudara, ya, yaitu kita bisa ambil dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayatnya ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-44, saudara. Ya, kita akan membaca dalam ayat ini, saudaraku, yaitu dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ayat yang ke-44. Demikian firman Tuhan, saudara. Dengan perikop cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Saudara, kita melihat di sini, yaitu kehidupan gereja mula-mula adalah gereja yang hidup dalam kerukunan, gereja yang hidup dalam persatuan iman. Ya, dan gereja ini tidak terpisahkan di antara mereka oleh hal apapun. Mereka tetap hidup bersatu dalam iman, mereka tetap percaya. Kenapa, saudara? Mereka yakin dan percaya bahwa mereka semua sudah ditebus dengan darah Yesus. Mereka bisa bersatu satu dengan yang lain. Ya. Tidak ada yang merasa besar, tidak ada yang merasa hidupnya lebih tinggi dari orang lain. Maka saudara, hal yang kita perlukan untuk kita bisa bersatu adalah kehidupan yang rendah hati, kehidupan yang mau saudara-saudara dirangkul. Orang-orang yang bersatu di dalam Tuhan, inilah nanti yang akan ya mengalami pertumbuhan yang pesat di dalam, baik dalam rohani ya maupun juga secara jasmani. Ini penting untuk kita perhatikan, saudara-saudara. Sebab saya melihat dalam Alkitab, ya kalau saudara mau mencatat silakan saudaraku, ya saya melihat dalam firman Tuhan, gereja mula-mula ini mempunyai 3 ciri-ciri, ya 3 ciri-ciri mengalami pertumbuhan yang rohani dalam hidup mereka. Secara ya apa namanya saudaraku, kita melihat kehidupan ya orang-orang percaya yang berkumpul pada waktu itu, mereka sebenarnya pada awalnya tidak seberapa, tetapi karena mereka adalah orang-orang yang menyatu, orang-orang yang mau mendengar dan melakukan firman, secara jumlah begitu pesat Tuhan memberikan pertumbuhan dalam hidup mereka.
Sehingga dalam kitab Kisah Para Rasul, saudara, secara mencatat gereja mulai mengalami pertumbuhan. Ya, tapi ingat, yang pertama, saudara, adalah kehidupan yang mau menyatu. Ini, saudara, kehidupan yang mau menyatu antara jemaat dengan jemaat, antara gembala dengan jemaat. Ya, ada memiliki kesatuan iman, kesatuan roh, ya, kesehatian dalam membangun. Kita ini sebenarnya, saudara, ya, antara gembala dengan jemaat juga adalah ya satu tim dalam pekerjaan Tuhan. Gembala tidak bisa berdiri sendiri, jemaat juga tidak bisa berdiri sendiri, tetap bekerja sama. Sama dengan Musa, saudara. Ketika Musa pertama kali keluar dari Mesir, mereka langsung berhadapan dengan musuh. Ya. Dan saudara tahu, Musa juga perlu penopang untuk mengalahkan musuh. Pada waktu itu ketika bangsa Israel perang, Musa mengangkat tangan. Karena Musa adalah manusia, ada waktunya juga capek. Ya, gembala pun manusia loh, saudara. Ada waktunya lelah. Makanya perlu penopang. Ya, jemaat harus berdoa. Nanti akan saya sampaikan kepada kita bahwa jemaat itu sebagai tubuh Kristus punya fungsi masing-masing. Jangan sampai kita tidak mempunyai fungsi. Tuhan sudah beri kepada kita karunia, Tuhan sudah beri kepada kita untuk menjadi fungsi dalam penggembalaan, dalam pelayanan. Saudara-saudara, bayangkan Musa mengangkat tangan. Ketika dia kecapean, dia turunkan tangannya, bangsa Israel kalah. Tapi ketika dia naikkan lagi, ada penopang kiri dan kanan, ada Harun dan Hur menopang tangannya, supaya dia jangan kecapean. Maka bangsa Israel menang. Saudara, seringkali kita repot ya, jemaat, ya Pak Gembala doakan ini, doakan ini. Sebenarnya kalau saya, saudara, mengajar jemaat, kalau kita mau berfungsi sebagai tubuh Kristus, di tengah-tengah penggembalaan, di tengah-tengah pelayanan, nggak perlu repot. Artinya begini, kita kalau mau menjadi penopang dalam pelayanan, kita akan menang menghadapi masalah apapun. Persoalan apapun yang kita hadapi, kita pasti akan menang. Itu sudah dijamin oleh Tuhan. Asal kita mau menyatu antara gembala dengan jemaat. Untuk memperoleh apa? Untuk memperoleh yang intinya adalah pertumbuhan. Saudaraku, pertumbuhan itu bukan hanya bicara soal jumlah, saudara. Tapi kualitas iman kita, kualitas rohani kita. Nuh hanya 8 orang. Ya, kita pun nggak mau, saudara, kami sebagai gembala nggak mau hanya 8 orang aja, saudara, masuk ke surga. Kalau boleh semua yang kita layani masuk ke surga, saudara. Ya, itu kerinduan kita. Tapi saudaraku, sekali lagi bukan soal jumlah saja, tetapi soal kualitas rohani kita. Apakah kita memiliki kualitas rohani yang matang di hadapan Tuhan? Maka saudara, kembali ada 3 ciri-ciri gereja yang bertumbuh dalam semangat persatuan. Ya, yang pertama, saudaraku, yang pertama adalah mendengar dan menerima firman. Ya, saudara-saudara, mendengar dan menerima firman Tuhan. Ini yang pertama. Kita boleh baca dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-37 dan 41, ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 37 dan 41. Puji Tuhan. Saya bacakan dari tempat ini, saudara. Kisah 2 ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada rasul-rasul dan yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ya, mendengar. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Jadi, saudara, sarana yang diberikan oleh Tuhan kepada kita adalah firman. Ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yang pertama yang harus tersentuh adalah hati manusia. Hati kita ini. Sebab hati manusia adalah sentral seluruh hidup kita. Kalau hati kita ini sudah lunak, kalau hati kita ini sudah mau dikerjakan, maka seluruh hidup kita ini akan ikut, saudara. Hati ini. Ketika orang banyak itu mendengarkan,
Apa yang dikatakan Rasul, apa yang dikhotbahkan oleh Petrus pada waktu itu, saudara. Dan mereka berkata, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jadi ini menunjuk kepada kehidupan yang ketika mendengar firman, lalu merespon firman itu. Adakah hati kita seperti itu? Ya, jemaat Tuhan, hamba Tuhan, siapakah kita yang hadir pada hari ini? Adakah hati kita ketika mendengarkan firman Tuhan, hati kita respon setiap hari Minggu, setiap hari Sabtu kita beribadah, saudaraku? Adakah hati kita merespon firman? Percaya kepada firman Tuhan dan menerima firman. Ada orang mendengar firman menolak dulu. Belum dia dengar, tapi udah nolak dulu, saudara. Tapi saya percaya kita di sini nggak ada yang menolak. Amin. Haleluya. Semua kita menerima firman Tuhan. Saudara, di ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu. Ya ini, saudara. Jadi ketika mereka mendengar, mereka terharu. Lalu ketika mereka menerima firman itu, mereka merespon firman itu, lalu memberi diri dibaptis. Apa yang terjadi, saudara? Ketika mereka memberi diri mereka dibaptis, pertumbuhan ya secara jiwa-jiwa terjadi. Sekali khotbah 3.000 jiwa bertobat, saudara. Luar biasa. Kita doakan Bapak Gembala kita dipakai Tuhan di Sydney, saudara. Ya, biar 5.000 orang. Kalau Petrus 3.000, 5.000 orang. Ya, dipanggil Tuhan. Tidak hanya di Jakarta. Kita berdoa, saudara, bukan hanya ya apa namanya, tidak hanya di Jakarta, tidak hanya di Sydney saja, tidak hanya di Medan, tapi di mana-mana, saudara. Kita berdoa, gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita hanya melihat diri kita, itu nggak akan terjadi. Tapi kita lihat Tuhan yang bekerja atas kita, saudara. Kita ini hanya alat, kita ini hanya robotnya Tuhan. Persoalannya kita mau apa enggak, itu aja. Persoalannya kita mau apa tidak. Kalau kita mau, itu akan terjadi. Tapi kalau itu tidak mau, itu tidak akan terjadi, saudara. Makanya perlu kesatuan. Perlu persatuan dalam kehidupan jemaat. Persatuan apa? Mendengar, menerima firman. Mendengar dan menerima firman. Ini penting. Apa keuntungan kita ketika kita mau mendengar dan melakukan firman sebagai jemaat, saudara? Apakah ada keuntungan? Saya bagi berkat secara jasmani, saudaraku. Ya, melalui firman Tuhan. Mari kita baca Ulangan pasal 28 ayat 1. Apa keuntungan kita sebagai jemaat kalau kita mau mendengar dan melakukan firman Tuhan? Mari kita baca Ulangan 28 ayat yang pertama, saudara. Ulangan 28 ayat 1 kita baca. Perikopnya berkat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Amin. Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ini akan terjadi kalau kita mau mendengar, mau melakukan, mau menerima firman Tuhan. Tidak ada penolakan sedikit pun dalam hidup kita, kecuali kesesatan. Itu nggak usah dikompromi, saudara. Harus kita tolak mentah-mentah, saudara. Kecuali penyesatan. Tapi kalau firman Tuhan, jangan kita tolak. Firman harus kita terima masuk dalam hidup kita. Firman itu harus menjadi daging dalam diri kita. Firman itu harus menjadi kebutuhan dalam hidup kita. Sebab apa, saudara? Nanti di poin yang kedua saya sampaikan kepada kita, saudara. Bahwa setiap orang, setiap umat Tuhan, setiap orang Kristen yang kehidupannya rindu dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Seperti bayi-bayi yang baru lahir. Jadi sikap hidup kita ini adalah bagaikan sikap bayi yang baru lahir. Yang haus, yang rindu akan kebenaran, yang rindu akan firman Tuhan. Itulah bukti bahwa kita sedang mendengar dan menerima firman itu, saudara. Harus bagaikan seperti bayi, seperti bayi yang baru lahir, kata 1 Petrus pasal 2 ayat yang kedua, saudara. Nah, saudara, dikatakan di sini ayat yang kedua, apa keuntungan kita
kalau kita mau mendengar dan melakukan firman. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Amin, saudara. Gak perlu capek-capek, berkat datang, saudara, kepada kita. Haleluya. Haleluya. Kita nggak perlu lelah-lelah. Tuhan sudah bilang, Tuhan sudah paku mati. Jika kau baik mendengar dan melakukan firman Tuhan, maka berkat ini akan menjadi bagianmu. Tapi Tuhan tidak pernah suruh kita tidur-tiduran aja, bermalas-malasan saja. Tidak, saudara. Kita juga tetap melakukan aktivitas kita. Tapi ingat, persekutuan dengan Tuhan, persatuan hidup kita dengan Tuhan, jangan sampai pernah kita lupakan dalam hidup kita. Nah, saudaraku, inti yang pertama yang saya mau ambil hari ini, ya, poin yang pertama, intinya adalah kehidupan orang yang mendengar dan menerima firman Allah, ini adalah sifat kehidupan orang yang sudah mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Ya. Jadi sifat atau sikap orang yang mendengar dan menerima firman Allah adalah sikap seseorang, orang Kristen yang mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Ini bertobat dengan sungguh-sungguh mulai dari pola pikir kita. Ya, pola pikir kita akan dirubah oleh Tuhan. Cara hidup kita akan diubah oleh Tuhan. Ya. Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua mengatakan, saudaraku, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Ya, yang dulu kita hanya mencari kesenangan dunia, yang dulu kita hanya menyenangkan manusia, menyenangkan orang lain, yang dulu kita hanya memuji manusia, tapi sekarang kesibukan kita adalah memuji Tuhan, menyenangkan Tuhan. Itu tanda orang yang bertobat sungguh-sungguh. Tanda orang yang bertobat sungguh-sungguh. Tidak mencari kemuliaan manusia, tapi justru mencari kemuliaan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Sebab memang yang terjadi dalam manusia adalah kemuliaan Allah itu sudah hilang dari hidup manusia. Makanya rencana Allah yang besar itu mengembalikan kemuliaan Allah itu dalam hidup manusia. Itu rencana Allah yang besar. Jangan kita senang melihat keindahan kemuliaan dunia ini. Kemuliaan Allah itu luar biasa, saudara. Mulai dari pekerjaan roh. Mulai dari pekerjaan Roh Kudus yang dikerjakan dalam hidup kita. Saya percaya setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan yang pernah mengalami kepenuhan Roh Kudus, saudara akan mengalami kesaksian masing-masing. Bagaimana nikmatnya kita ketika pertama sekali dilawat oleh Roh Kudus, saudara-saudara. Ketika pertama sekali kita diubahkan hati kita, cara hidup kita, saudara, diubahkan oleh Tuhan melalui kekuatan Roh Kudus. Cara hidup kita tidak seperti mau kita lagi, tetapi maunya Tuhan dalam hidup kita, saudara. Ini yang memang harus kita cari dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara, kehidupan orang yang bertobat sungguh. Dan apakah tujuan pertobatan itu kita alami dalam hidup kita? Ya, apa tujuan pertobatan ini yang harus kita alami dalam hidup kita, saudara? Yang pertama adalah untuk kita semua mengalami keselamatan. Kita bisa baca Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-40, saudara. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-40. Kalau boleh kita baca sama-sama, saudara. Ya, mungkin sekalipun tidak usah dihidupkan speakernya, tapi kita baca sama-sama, saudara, ayat ini. Ya, Kisah Rasul 2 ayat yang ke-40, saudara. 2-3 ya. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Amin. Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Mau kita memberi diri kita untuk diselamatkan, saudara? Siapa yang memberi keselamatan? Tuhan yang memberi keselamatan kepada kita. Melalui apa? Melalui kehidupan yang mau bertobat sungguh. Bertobat dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, tujuan pertobatan itu adalah supaya kita mengalami pengampunan dari Tuhan. Kita baca Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ayat 38, saudara. Ya,
Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38. Kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Amin. Jadi pertobatan ini kita alami dalam hidup kita, tujuannya adalah supaya kita selamat, supaya kita memperoleh pengampunan dosa daripada Tuhan. Karena ini penting. Supaya kita mengalami untuk menuju kepada pertumbuhan. Untuk masuk dalam pertumbuhan yang diinginkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Di tahun 2022, ya harapan kita, ya YBI, ya Worship Sydney akan mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Amin. Baik secara rohani, ya, maupun juga secara ya jasmani. Saya juga senang sekali, ya semalam Bapak Gembala kita ya sampaikan kepada saya bahwa tempat ibadah kita juga sudah ditempatkan Tuhan yang lebih baik, saudara. Haleluya. Dan Tuhan itu punya rencana yang besar buat GBI Sydney, GBI Worship sini. Saya percaya, saudara, Tuhan akan memberikan berkat yang makin berlimpah-limpah dalam hidup kita, terutama secara rohani, saudara. Amin. Di tengah-tengah pandemi, kita tetap menjaga ibadah kita. Itu luar biasa, hal yang luar biasa. Dan saya mau katakan kepada kita, saudara, orang Kristen mestinya kesibukannya ini, saudara, ibadah. Kesibukan orang Kristen seperti kami di Medan, ada istilah orang begini, saudara. Ya, kami di Medan, entah sama, saudara, saya nggak tahu, saudara. Ya, istilah kami di Medan begini. Ngapainlah kita gereja sungguh-sungguh. Hari Senin sampai Sabtu kita buat dosa, hari Minggu kita akan disucikan. Masuk Senin lagi, hari sampai Sabtu kita buat dosa, hari Minggu kita diampuni dan disucikan. Seperti main-main hidup dalam rohani. Kalau saya bilang begini, ya, andai kata Tuhan datang pada hari Selasa atau pada hari Rabu, kemanalah kamu pergi? Nggak akan ada tempatmu di surga. Karena kamu mati di luar Tuhan. Buat dosa di hari itu. Ya. Cocoklah lagu ini, saudaraku. Lagu pertanyaan kan. Lau ma'au, sudah disurgoi. Kata orang yang hidup. Kalau yang mati tadi, dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Tapi rohnya sudah dilempar ke dalam api neraka. Ya kalau andai kata dia dengar orang yang hidup nyanyi, lau ma'au, tuna disurgoi. Kurasa roh itu kan bilang begini, kau nggak tahu aku udah dilemparkan ke neraka, ke surga lagi kau bilang katanya. Tapi saudara, nggak ada suara itu kita dengar. Nah makanya dalam hidup kita ini, saudara, setiap hari pertobatan itu harus kita alami dalam hidup kita. Setiap hari kita harus mengalami pengampunan dosa dalam hidup kita. Tetapi saudara, kesibukan kita jangan hanya buat dosa minta ampun, buat dosa minta ampun, buat dosa minta ampun. Kesibukan jemaat Tuhan, kesibukan pelayan Tuhan, kesibukan kita hamba Tuhan adalah berdoa, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan. Itu menjadi kesenangan dan kesibukan dalam hidup kita, saudara. Saya yakin jaminan sorga yang kekal akan menjadi milik kita, mutlak akan menjadi milik kita. Karena setiap kita hanya mengalami kesibukan melayani Tuhan, beribadah, memuji Tuhan, berdoa, menyembah kepada Tuhan. Itulah yang menjadi kesenangan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Maka, saudaraku, saya masuk di poin yang kedua. Poin yang kedua, ciri-cirinya ya adalah selalu hidup dalam persekutuan. Jadi orang Kristen atau umat Tuhan yang sudah ditebus dengan darah Yesus, mereka punya komunitas. Sama seperti ini, saudaraku. Ya, dalam ibadah Jum ada komunitasnya. Ya, sekarang paling gampang kita artikan, saudara, punya gereja, punya organisasi, dan lain sebagainya. Tapi ini bisa juga terpecah-pecah, saudara. Yang mau saya ambil hari ini adalah kita harus menyatu. Ya, saya dengan Pak Gembala beda organisasi, tapi kita bisa saling mengisi satu dengan yang lain, saudara. Ya, saya dengan Pak Gembala, ya dengan Bapak Pendeta Ambarita beda organisasi, saudara.
Tapi puji Tuhan, bukan karena organisasi, tapi karena firman. Ya, tapi ya, saya rindu juga nanti satu kali Amang dengan Ibu melayani di gereja kami yang kecil ini. Satu kali kalau datang ke Indonesia, saya harus minta Amang dengan Ibu melayani sekali di tempat kami. Ya, karena saya juga rindu mendapatkan berkat ya melalui firman Tuhan dari Amang Gembala di tempat ini. Saya juga rindu apa rahasianya ya supaya bisa menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan, saudara. Haleluya, haleluya. Saya percaya, saudara, semua itu akan terwujud. Tapi di poin yang kedua, hal yang tidak kalah penting adalah selalu hidup dalam persekutuan. Indah loh hidup dalam persekutuan. Dan persekutuan itu adalah komunitas anak-anak Tuhan. Balik lagi kita, saudara. Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Diingatkan dan diperingatkan melalui firman Tuhan, ya. Komunitas kita harus berbeda, saudara. Ya. Jangan sampai komunitas orang percaya itu komunitasnya di luar orang percaya. Enggak. Ya. Domba itu harus ya berteman dengan domba. Harus sama. Kita ini disebut bagikan domba-dombanya Tuhan. Kalau domba berteman dengan kambing, ya kambing akan membawa kepada penyesatan. Kambing itu bisa hidup sendiri. Kalau domba nggak bisa, mereka hidup berkerumun, sudah berkelompok. Kita ini domba. Domba itu adalah orang yang menuruti firman, orang yang tunduk, orang yang taat. Itu bagaikan domba, kehidupan domba jemaat itu, saudara. Kita baca Roma pasal 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua, ya puji Tuhan. Kita baca sama-sama. 2-3 ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kalau kehidupan kita menyatu dalam persekutuan, dalam satu komunitas, kita akan mencari, bersama-sama kita akan mengejar, mencari apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang berkenan di hadapan Allah, bukan apa yang berkenan kepada manusia. Kalau kita hanya mencari kesenangan manusia, salah, sudah terlambat, sudah tidak waktunya lagi. Sekarang kita mencari apa yang berkenan kepada Allah. Kita mencari apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita. Kita sudah jelas tahu, saudara, Matius 7 ayat 21 ya dan 22, saudaraku, mengatakan, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk dalam kerajaan surga. Tapi setiap orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga, itu yang akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi apa yang kita cari saat ini sebagai umat Tuhan? Di tengah-tengah komunitas kita, di tengah-tengah kesatuan hati bersama dengan umat Tuhan, bersama dengan Bapak Gembala, Ibu Gembala, kita semua mencari apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita mencari apa yang dikehendaki oleh Allah dalam gereja GBI Worship Sydney. Ini yang harus kita tangkap pagi hari ini. Apa yang dikehendaki Allah di tahun 2022? Diangkat tema ini oleh Pak Gembala bagi kita. Menyongsong pertumbuhan. Berarti gereja kita akan mengalami pertumbuhan. Tapi untuk mengalami pertumbuhan, gereja harus menyatu. Jemaat dengan gembala harus menyatu. Harus mendengar dan harus menerima firman Tuhan. Itu tanda penyatuan. Dan tanda penyatuan, satu komunitas, kehidupan jemaat itu adalah kehidupan jemaat yang bertobat di hadapan Tuhan. Kehidupan yang bertobat, kehidupan yang mengasihi Tuhan. Keuntungannya banyak bagi kita, saudara. Keuntungannya banyak. Jika kita saling menopang satu dengan yang lain, keuntungannya besar bagi kita. Ada berkat rohani, ada berkat jasmani. Masalah kita, penyakit kita, persoalan kita, semua tuntas selesai. Saya gambarkan tadi seperti Musa mengangkat tangan. Harun dan Hur menopang tangannya. Bangsa Israel perang. Kita ini sedang memerangi banyak persoalan dalam hidup kita. Kita akan menang kalau kita mau jadi penopang. Di tengah-tengah pelayanan yang ditempatkan Tuhan dalam hidup kita. Di tengah-tengah pelayanan kita sebagai jemaat, kita berfungsi sesuai dengan karunia yang dipercayakan, karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita melalui kuasa Roh Kudus. Dan kita berfungsi sebagai tangankah? Sebagai kakikah?
sebagai mulut kah, sebagai mata. Semua harus mengalami pertumbuhan. Bayangkan, kita ini seperti ya satu tubuh, saudara. Kita berfungsi masing-masing. Misalkan ada seperti tangan, ya mungkin saudara sebagai kaki, mungkin sebagai hidung dan lain sebagainya. Nggak mungkin, saudara. Ya nggak mungkin dong, saudara. Satu tubuh itu ada di antara yang lain, atau katakan tangan lambat pertumbuhannya. Masa tangannya nggak besar-besar, kecil. Masa kakinya sebelah kecil. Nggak bisa. Harus sama-sama bertumbuh, itu normal. Jadi sama-sama jemaat itu bertumbuh, itu sebenarnya masih normal. Berarti kalau nggak bertumbuh apa namanya, saudara? Tidak normal. Nggak normal. Tidak normal. Kalau bertumbuh itu normal, kalau tidak bertumbuh Abnormal. abnormal, tidak normal. Tapi saya yakin semua kita bertumbuh. Kalau bertumbuh itu Haleluya. normal namanya. Pak Gembala kita namanya. Puji Tuhan. Jadi kita harus mengalami yang namanya pertumbuhan. Itu yang diinginkan Tuhan. Apa yang kalau kita tanya apa yang diinginkan Tuhan dalam hidup gereja? Bertumbuh. Bertumbuh ke arah Dia sebagai kepala, bertumbuh terus. Ya. Sesuai dengan kerinduan, sesuai dengan pekerjaan Tuhan yang diberikan kepada kita. Nah, yang kedua ini, saudaraku, selalu hidup dalam persekutuan. Ayatnya kita baca Kisah Rasul 2 ayat 42, saudara. Kisah para Rasul 2 ayat 42. Kisah Rasul pasal 2 ayat 42. Puji Tuhan. Kita baca bersama-sama 2-3 ya. Orang-orang mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi kegiatannya adalah ibadah. Amin, saudara. Kegiatannya selalu ibadah. Kegiatannya selalu persekutuan dengan Tuhan. Ini yang saya maksud tadi, saudara. Jadi kegiatannya nggak selalu buat dosa, minta ampun. Buat dosa, minta ampun. Tapi kegiatan orang-orang yang hidup dalam persekutuan, yang satu komunitas itu adalah mereka melayani Tuhan. Mereka beribadah kepada Tuhan. Mereka memuji Tuhan. Saudara, kalau kita bisa lakukan ini, ya, kalau saya mau dibilang terlalu maju, silakan terlalu maju. Tapi saya sudah mengalami, saudara. Kita akan lupa dengan penyakit kita. Kita akan lupa dengan semua sengsara kita. Kalau kita mau terus melayani Tuhan, beribadah, kita bisa lupa. Kalau kita sudah dibuat lupa sama penyakit kita, penyakit nggak akan tambah. Tapi apa yang membuat penyakit makin tambah? Ketakutan, kekhawatiran, terus-menerus kita mikirkan penyakit kita, saudara. Itu yang membuat kita akan semakin sakit, dan semakin hancur, saudara. Makin nggak percaya sama Tuhan. Tadi teman-teman, saudara-saudara, jemaat mengalami pernah ya yang namanya penyakit ya corona, saudara. Kalau saya mungkin agak beda kasusnya. Ya saya lupa apa mungkin pernah saya ya saksikan di sini beberapa waktu yang lalu atau tidak, saudaraku. Tapi bulan 7 yang lalu, saudara. Ya ketika itu ibu saya, adik saya, abang saya, ya ada beberapa keluarga saya mengalami sakit, sebahagian ya saudara-saudara saya ya mereka kena COVID. Dan saudara yang lebih luar biasanya lagi adalah saya rupanya sedang merawat orang yang sakit COVID di rumah saya. Ya. Tadi kata Ibu Frida, kalau nggak salah tadi Ibu Frida Gurning bilang kalau sudah ada yang kena satu pasti kena semua itu. Tapi Bu, saya mengalami 2 kali saya lolos. 2 kali. Saya merawat di sini orang yang kena sakit COVID dan saya tidak tahu mereka kena sakit COVID. Ya, saya tidak tahu kalau mereka, adik-adik saya sudah kena. Saya bersentuhan dengan mereka, bahkan ya tangan saya ini sempat mengurut adik saya, saudaraku. Saya bilang, kamu Dik masuk angin. Rupanya dia kena COVID, saudara. Ya. Ini kalau saya
panjangin nanti kesaksian saya jadi nggak dapat nanti poin 3, saudara. Masih poin 2 soalnya. Saya mengalami itu, ya. Saya lolos yang pertama. Lolos yang kedua karena kita tulus melayani, nggak ada memikirkan ya yang sakit ini sakit apa, nggak curigai ini sakitnya sakit apa. Tapi yang jelas saudara, saya mengalami betul-betul perlindungan Tuhan yang sangat luar biasa. Kebetulan itu lolos yang pertama, saudara. Saya lolos, ya. Ada beberapa adik saya yang kena, ya ipar saya juga kena, saudara. Ya mereka ada 5 orang yang kena COVID pada waktu itu, saudara. Ya, tapi saya lolos. Lolos yang kedua, kebetulan ada jemaat kita mertuanya sakit, ya. Satu suaminya meninggal karena COVID, saya kuburkan melalui secara langsung, saudaraku. Kemudian istrinya katanya sakitnya sakit lambung, sudah kronis, sudah parah sakitnya. Lalu dibawa, dia tinggal di Siborong-Borong, dibawa ke Medan. Ya, jadi jemaat saya tinggal di Jakarta, saudara. Lalu ketika itu jemaat saya ini bilang, Om, boleh nggak mertua saya dirawat di gereja? Oh boleh, saya bilang. Saya nggak tanya dia bersinggah, dia nggak negatif atau positif, saya tidak tanya. Yang jelas saya positif saja, ya bahwa orang sakit itu perlu pertolongan Tuhan. Ya, karena ada ayatnya dari firman Tuhan, saudara. Orang sakit itu perlu dirawat dan perlu didoakan. Hampir 2 hari ibu itu dirawat di rumah ini, saudaraku, dan dia juga sudah tidak kurang sadarkan diri. Maaf, saudara, sudah buang air di tempat tidur, ya sudah buang kotoran di tempat tidur. Lalu istri saya mengangkat, ya lalu membersihkan. Maaf, saudara, muntah-muntahnya juga istri saya. Kami melayani, biasa saja. Kami tidak memikirkan apakah ini dan mencurigai apakah ini kena apa segala macam, tidak. Tapi setelah sembuh, ya saudara, kebetulan ibu ini dibawa oleh menantunya, dan setelah dibawa pulang dari sini, ternyata begitu diperiksa ibu itu positif, ya, ibu itu positif, dan kemudian menantunya, anaknya perempuan, ya, dan juga besannya kena positif, saudara. Satu mobil mereka positif. Lalu saya, ya itu setelah pulang dari sini, kabar itu langsung positif. Mereka langsung ya diperiksa bahwa mereka semua satu mobil sudah positif. Saya ditelepon, Om, tante gimana? Sehat. Saya harus bawa orang Om dengan tante, ya periksa, karena kami semua udah kena. Saya bilang kami nggak apa-apa. Kenapa rupanya? Saya bilang kami kena COVID dari ibu mertua ini. Tapi sedikit pun, saudara, ya ini saya bicara di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat. Sedikit pun hati saya atau jantung saya nggak deg gitu, misalnya, ya bersama dengan ibu. Saya bilang di dalam hati saya, gimana kalian yang bawa kok kalian yang kena gitu. Saya yang tinggal bersama dengan dia hampir 2 hari kok kami yang nggak kena gitu. Tapi sampai dipaksa, saudara, saya bilang nggak usah, nggak apa-apa, habis uang. Ya karena pada waktu itu kita mau ya PCR masih pada waktu itu masih sekitar 1.200.000 atau 1.300.000, saudara. Membutuhkan biaya yang cukup mahal karena kami 5 orang di sini, saya, istri saya, 3 anak saya, saudara. Ya, saya bilang nggak usah, nggak apa-apa. Tapi pada akhirnya, saudara, memang proseslah yang terjadi, saudaraku. Ketika itu, ya istrinya sedang hamil tua, kena COVID, kemudian oksigennya kurang, dibawa ke rumah sakit, dirawat di rumah sakit, saudara-saudara. Ya, memang pada akhirnya anak dalam kandungannya itu meninggal dunia, saudara. Sampai harus ada yang meninggal. Tapi saya pikir hebat kali Tuhan ini, luar biasa Tuhan. Sampai jemaat ini bilang, Om, apa rahasianya kok bisa nggak kena Om COVID-19? Saya bilang, kena ataupun tidak kena itu masing-masing orang. Mungkin saya belum, ya Tuhan tahu kemampuan saya, ya, dan Tuhan tahu bagaimana hidup saya. Tuhan masih mau pergunakan hidup ini untuk melayani Tuhan, saya bilang. Tak ada rahasia yang lain, hanya satu aja, aman dalam lindungan Tuhan. Amin. Kalian pun sudah sembuh, mereka sudah sembuh. Ya, saya bilang ayatnya sama, aman dalam lindungan Tuhan, sama ayatnya. Kalau kalian kena, bukan berarti kalian kena kutuk, bukan. Ya, bisa saja itu adalah satu ujian supaya kita makin ya berserah diri kepada Tuhan, makin menyerahkan diri kepada Tuhan, supaya minta pertolongan Tuhan. Dan kalian enak, apa enaknya? Kalian bisa melihat begitu nyata
bukti penyembuhan dan kesembuhan dari Tuhan kalian alami dalam hidup kalian. Tuh, semangat saudara. Akhirnya mereka semangat, saudara. Ya, semangat dan puji Tuhan. Yang tadinya nggak melayani, sekarang sudah mereka melayani. Yang tadinya belum dibaptis, mereka sudah minta dibaptis, saudaraku. Dan mereka melayani Tuhan sekarang di Jakarta. Sama dengan Pak Gembala organisasinya di GBI, saudara. Tapi itu semua karena kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Maka saya nasihatkan, kesibukan kita sekarang melayani, bukan buat dosa minta ampun, buat dosa minta ampun. Kesenangan kita sekarang adalah melayani Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Tujuannya untuk apa? Maka Tuhan memberi sarana pertumbuhan dalam hidup kita ya sebagai tubuh Kristus. Kita baca 1 Korintus, saudara, kita baca 1 Korintus. Puji Tuhan. Masih ada waktu saya, Mang Pendeta? Masih? Puji Tuhan. Puji Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 12. 1 Korintus 12 ayat yang ke-12 kita baca. Puji Tuhan. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Ya, ini kita perhatikan. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena ayat 12, karena seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Jadi anggota banyak. Ya. Kita imani tadi saya bilang, ya kalau sampai 5.000 nanti berarti banyak itu. Saudara, amin. Itu banyak. Tetapi jadi satu. Mau jadi satu? Jemaat di sini dengan gembala mau jadi satu? Amin. Kalau kita mau jadi satu, maka persatuan itu nanti yang akan membuat kehebatan yang sangat luar biasa. Di zaman gereja mula-mula, semua banyak orang tertarik ketika melihat jemaat itu punya kesatuan dalam hidup mereka. Satu. Oh, jemaat itu kalau bahasa kita di Medan bilang, oh jemaat itu kompak ya. Mudah-mudahan ngerti ya. Ya di Sydney ataupun di Jakarta. Oh, kesatuan jemaat di situ kompak ya. Ya, luar biasa kekompakan mereka. Waduh. Nah, ini yang susah dicari. Kekompakan ini susah dicari. Kalau kompak makan sama-sama, banyak yang mau sudah. Saya kata diajak Pak Gembala makan, saya nggak akan nolak, saudara. Pasti kompak kami. Tapi untuk diajak menyatu, ini persoalan. Sama dengan suami istri. Suami istri itu kan menyatu. Tentu bisa menyatu itu, saudara, harus bisa menerima kekurangan satu dengan yang lain. Itu bisa menyatu. Nggak semua orang menyatu itu bukan gini, karena sama, bukan. Bukan, jangan salah. Saya dengan saudara sifatnya tidak sama. Tapi kita bisa menyatu. Siapa yang mempersatukan? Kristus yang mempersatukan kita semua. Kristus. Tapi mau. Jangan sampai nggak mau. Harus ada kemauan dalam hidup kita. Mau disatukan. Sifat yang berbeda, sikap yang berbeda, karakter yang berbeda. Ada satu karakter yang keras, ada satu karakter yang lembut. Untuk disatukan itu tidak gampang, tidak mudah. Ya, makanya PR nikah, maaf di sini yang tua-tua, saudara. Ya, saya juga sudah berkeluarga. Kalau nikah itu mau bersatu, saudara, ya harus menerima kekurangan. Karena nikah itu PR-nya sampai mati, sampai maut yang memisahkan. Amin. Sampai maut yang memisahkan. Kalau di sini, di Indonesia atau di Medan, saudara, saya pernah ketemu dengan seseorang, ya, saya lagi makan, ya ketemu dengan teman. Lalu ngomong-ngomong, akhirnya jadi teman sih memang. Tadinya saya nggak kenal. Karena satu meja makan, lalu saya tanya, marga apa Pak? Oh saya marga ini. Lalu saya tanya, boro apa Ibu? Boro ini. Tinggalnya di mana di sini? Oh ya, Ibu singkat cerita, di mana Ibu sekarang? Bersama dengan anak-anak, saya bilang. Oh, enggak Pak, Ibu saya pulangkan. Ya, kenapa rupanya? Dipulangkan. Enggak jodoh. Saya tanya anak Bapak berapa? 3. Loh, 3 anak enggak jodoh.
Mau jadi apa? Sempat anak 3 nggak jodoh, mau jadi apa? Nah, inilah orang dunia. Orang yang nggak kenal Tuhan begitu. Gampang, mudah ngomongnya. Nggak jodoh. Ya, kita nggak begitu, saudara. Maka nikah orang Kristen itu mantap. Amin, saudara. Nikah Kristen itu luar biasa. Haleluya. Ini penyatuan. Berbeda tapi bisa disatukan. Ini PR. PR bagi jemaat kita, PR bagi GBI Worship sini, PR bagi saya dengan jemaat yang saya gembalakan, berbeda tapi bisa disatukan. Ya, berbeda-beda sifat tapi bisa disatukan. Kemudian saudara, kita melihat bahwa karena sama seperti tubuh itu satu dan anggotanya banyak. Ya, anggotanya banyak. Supaya bisa menyatu, nasihat saya kepada kita, berfungsilah sebagaimana ya fungsinya masing-masing. Jemaat mungkin sebagai tangan, sebagai kaki, sebagai telinga, dan lain-lain. Berfungsilah kita sebagaimana dengan fungsinya masing-masing. Ya, dan kalau kita berfungsi, saya yakin kalau semua kita anggota tubuh ini berfungsi dalam penggembalaan, penggembalaan itu akan semakin maju dan penggembalaan itu akan mengalami pertumbuhan yang sangat luar biasa. Tidak biasa-biasa, tetapi pertumbuhan yang sangat luar biasa. Kita baca Efesus 2 ayat 21. Efesus pasal yang kedua, ayat 21 kita baca di Tuhan. Efesus 2 ayat 21. Haleluya. Efesus 2 ayat 21. Kalau sudah dapat, kita baca sama-sama, saudara. Sampai 22. 2-3 ya, di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Jadi tubuh Kristus itu dibangun. Dan bangunannya itu bertumbuh, kemudian rapi. Ya, berarti ditata dengan rapi. Pelayanan ditata dengan rapi. Ibadah ditata dengan rapi. Kehidupan kita sebagai jemaat, ya betul-betul rapi di hadapan Tuhan. Ditata dengan baik. Supaya kita semua juga ikut turut dibangunkan. Turut dibangunkan. Saudara mau turut dibangunkan? Sama-sama kita mau dibangun, saya juga mau dibangun, saudara. Dibangun dalam kediaman roh. Roh saya juga harus perlu mengalami pembangunan. Tiap hari perubahan, dirombak terus. Dirombak, makin rohani, makin rohani, makin rohani, makin rohani, makin rohani. Sehingga kita nggak merasa dalam diri kita, saya udah cukup rohani kok. Terus, menerus. Kita baca Efesus pasal 4 kembali. Ya, ayat yang ke-16, saudara. Ayat yang ke-16. Puji Tuhan. Ayat 16. Efesus 4 ayat 16. Daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Rapi tersusun, ya, diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagian. Dirapi semua rapi. Jemaat itu ya betul-betul tertata rapi hidupnya. Dan kerapian itu enak, indah. Amin. Karena lebih indah melihat yang berantakan atau yang rapi. Tentu yang rapi, sudah. Yang rapi itu indah kelihatannya. Enak dipandang, enak dilihat oleh mata ini. Tapi kalau sudah berantakan, disinilah saudara yang perlu kita perhatikan. Ya, jangan sampai hidup rohani kita nanti menjadi berantakan, tapi rapi. Kalau rapi, siapa yang bangun? Siapa yang buat? Kristuslah yang telah membangunkannya. Diikat satu dengan yang lain. Tersusun kehidupan kita. Berfungsi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Maka itu sebabnya, saudara-saudara, pertumbuhan yang diinginkan oleh Tuhan dalam hidup kita, Tuhan memberi sarana,
Dia memberi sarana kepada kita. Sarana yang terpenting ya dalam hidup kita, saudaraku, adalah dalam Kisah Para Rasul pasal 2 kembali ayat yang ke-42, yaitu jemaat itu hidup bertekun dalam pengajaran, mendengar pengajaran, dan bertekun dalam pengajaran. Saya singkat-singkat saja, saudara. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 dikatakan di sini, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Inilah sarana yang diberikan oleh Tuhan. Sarana yang pertama yang diberikan oleh Tuhan kepada kita adalah kita hidup bertekun dalam pengajaran, menerima pengajaran. Kita baca 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang kedua, saudara. Ya, 1 Petrus 2, ayat yang kedua kita baca. Puji Tuhan, 1 Petrus 2, ayat yang kedua, dikatakan di sini, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ini yang pertama, saudara. Ya, ini yang pertama. Sarana yang diberikan oleh Tuhan. Kita hidup dalam pengajaran, kita hidup dalam persekutuan dalam pengajaran, dan kita mengalami bagaikan bayi yang baru lahir, selalu haus, selalu rindu akan firman Tuhan. Itulah kehidupan jemaat yang bertumbuh. Jadi jemaat yang bertumbuh itu, saudaraku, yang mau bertumbuh, rindu selalu firman, haus pelayanan, haus ibadah, rindu pelayanan, rindu ibadah kepada Tuhan, saudara. Kemudian sarana apa lagi yang diberikan oleh Tuhan kepada kita? Kisah Rasul 2 ayat 46, saudara. Ya, Kisah Rasul 2 ayat 46, puji Tuhan. Ya, saya selesaikan saja ini. Poin yang kedua, mungkin poin yang ketiga tidak sampai, saudara. Ya, puji Tuhan. Kita baca Kisah Rasul 2 ayat 46. Demikian firman Tuhan, dengan bertekun dan dengan selalu sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati. Ini adalah berbicara kehidupan mereka itu, saudara, selalu semangat untuk melayani Tuhan. Selalu bersemangat untuk melayani Tuhan. Tiap hari kumpul, tiap hari kumpul, tiap hari kumpul. Ya, saya percaya kalau hati jemaat di GBI Worship Sydney, kapanlah hari Sabtu, kapanlah hari Minggu, kapanlah hari Sabtu, kapanlah hari Minggu, saudara. Kalau itu aja hati kita, saudara, sampai terbawa mimpi, saudara. Saya satu malam ini nggak bisa tidur, saudara. Ya, saya mimpi pelayanan ini. Ya, karena terus ke sini, saya persiapan terus sampai tidur, saya persiapan terus, persiapan. Saya siapkan ini firman ini untuk kita semua, saudara. Untuk saya juga secara pribadi. Ya, supaya saya juga dimatangkan dalam pertumbuhan. Jemaat yang saya pimpin juga supaya dimatangkan Tuhan dalam pertumbuhan. Saudara, kalau hati kita sampai ke bawah tidur dalam ibadah, disitulah sebenarnya titik, ya, titik kenikmatan bahwa kita sedang hidup dalam persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Rindu bersekutu, rindu berdoa, rindu beribadah, rindu memuji Tuhan. Saya percaya jemaat di sini juga yang sudah rindu dengarkan ya suara musik secara live langsung, udah rindu pasti udah rindu, ya, bertepuk tangan atau menari-nari, ya, mungkin menyanyikan Tuhan Yesus baik sambil jempolnya juga digoyang-goyang, ya, pasti akan mengalami kerinduan seperti itu. Dan kalau saudara mengalami titik kerinduan seperti itu namanya saudara-saudara sedang berada dalam satu komunitas, satu persekutuan dengan orang-orang percaya yang selalu haus, yang selalu rindu dalam ibadah, dalam pelayanan kepada Tuhan. Haleluya. Ayat terakhir, saudara. Sepertinya poin ketiga nggak sampai kepada kita, saudara. Ya. Ibrani 10 ayat 25, saudara. Ibrani 10 ayat 25. Sarana apa lagi yang diberikan Tuhan kepada kita supaya kita hidup dalam persekutuan bersama-sama satu dengan yang lain? Adalah ibadah. Ibrani pasal 10 ayat 25 kita baca. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25. Puji Tuhan. 2-3 ya.
Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin, saudara. Kiranya GBI Worship Sydney tetap berada dalam kesatuan iman bersama dengan gembala, bersama dengan jemaat semuanya untuk memperoleh pertumbuhan ke arah Kristus sebagai kepala. Saudara-saudara, ke arah Kristus sebagai kepala. Biarlah kita menyatu dengan segala macam perbedaan, ya, dengan segala macam kondisi yang kita hadapi dalam hidup kita. Tapi percayalah, kalau kita mau menyatu satu dengan yang lain, Tuhan mewujudkan pertumbuhan itu dan akan menuangkan semua rencana yang besar dalam GBI Worship Sydney, saudara. Saya yakin semua kita pasti akan ditolong dan pasti akan diberkati oleh Tuhan. Selamat siang, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Kami kembalikan kepada Bapak Gembala. Tuhan memberkati saudara. Amin. Terima kasih untuk Amang Pendeta Petrus Tampu Bolon dari Medan Live. Luar biasa Amang buat pemberitaan firman-Nya. Biarlah kita semua tahun 2022 boleh semakin bertumbuh, lekat sama Tuhan, dan kita juga berbuah dan berbuah lebat dan manis sehingga kita juga bisa semakin dipakai Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Tuhan memberkati pelayanan Amang dan keluarga dan gereja yang dipimpin. Salam buat kami dari kami semua di Sydney. Terima kasih Amang. Amin. Pasti. Luar biasa. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman berhubung bendahara kita sedang tidak enak badan, jadi Bro Anton akan memberikan pengumuman, dan sebelumnya saya akan membacakan satu ayat andalan. Dibilang dari Maliaki 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin. Saya yakin dan percaya bukti iman kita tahun 2022, Tuhan sudah memberkati kita lebih dulu, maka saya yakin kita semua juga mau lebih lagi memberikan yang terbaik buat Tuhan. Silakan Bro untuk memberikan pengumuman. Terima kasih. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Shalom semua. Terima kasih atas firman-Nya, Pendeta Petrus Tampu Bolon. Saya mewakili Pak Rudi sebagai bendahara, atas nama bendahara, penerimaan persembahan dan perpuluhan per hari ini. Persembahan umum sebanyak 400, perpuluhan sebanyak 530, dan sumbangan memberi makan 5.000 orang sebesar 100 dengan total 1.030. Untuk informasi untuk persembahan ada di layar, BSB account number, dan terima kasih atas persembahan yang telah Anda berikan. Tuhan akan memberikan dengan berlimpah. Terima kasih. Thank you Bro, terima kasih buat pengumumannya. Terima kasih buat Bapak Ibu dan semua yang sudah memberikan perpuluhan ataupun persembahan atau apapun itu. Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Amin. Sekarang kita akan tiba waktunya, kita akan menutup ibadah kita. Saya akan undang PDP Cirita untuk memimpin doa syafaat kita. Amin. Terima kasih. Silakan Ci. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, saya sudah sharing di grup kita bahwa Gereja Anglikan sudah mengundang kita jam 4 hari Selasa sore untuk menyusun perjanjian untuk pemakaian gereja yang ada di Punchbowl. Jadi nanti tolong dibawakan, dan
Itulah sesuai dengan tema yang kita dapatkan hari ini dari hambanya, sungguh luar biasa. Terima kasih Pak Petrus Tampu Bolon, firman-Nya sangat dahsyat, dan inilah memang firman yang sedang kami butuhkan, Pak. Karena kami sejak Juni 2021 belum pernah ibadah langsung karena keadaan lockdown, kecuali hanya sekali perayaan Natal tanggal 18 Desember. Dan itu sangat sukses sekali. Nah, sesudah itu masih Zoom, Pak. Jadi Pak Pendeta tadi singgung bagaimana kesatuan hati, bagaimana hati yang bernyala-nyala ini. Kami Jemaat GB Worship ini jemaatnya sungguh luar biasa, Pak. Karena setiap malam kami jam 8 malam ada ibadah doa syafaat. Dan kemudian hari Sabtu ada KKR, dan barulah hari Minggu ada ibadah yang luar biasa. Jadi memang Tuhan sedang persiapkan jemaat ini untuk melangkah kepada satu karya Tuhan yang luar biasa dengan memberikan gedung kepada kami, gereja. Dengan berikut ada ruangan dan kamar-kamar yang berlimpah. Ada hall. Ada hallnya, Pak Pendeta. Ada Jadi kami sangat bersyukur karena sudah ditunjuk, diberkati Tuhan dengan gereja ini, di mana kami sudah hampir 10 tahun ini tidak pernah ada di dalam gereja atau gedung. Kami numpang saja di hall atau di hotel. Dan kami senantiasa bongkar pasang, Pak. Ya. Ala-ala musik. Alat musiknya bongkar pasang, ya, tetapi itulah Tuhan melihat kesetiaan daripada jemaat. Tuhan melihat hati jemaat yang berapi-api terus, sehingga kita bisa melihat seperti tadi firman Tuhan ini. Sungguh luar biasa. Tuhan memberkati kami. Inilah yang ingin saya sharing kepada Pak Tampu Bolon dan jemaat yang ada di GB Worship ini. Sungguh luar biasa, Pak. Mereka sangat setia dan sangat ada kesatuan hati. Amin. Amin. Bapak tadi menyinggung tentang Musa, ya, yang ditopang tangannya. Memang itulah yang terjadi. Semua menopang pelayanan. Setiap pribadi dari jemaat ini menopang pelayanan, dan bahkan yang ada jemaat yang tadinya tidak bisa berdoa, bisa lancar berdoa. Yang tadinya tidak bisa memuji Tuhan, Pak, nyanyi, singer, sekarang berapi-api mau singer. Ini satu kebanggaan, Pak Pendeta, bagi jemaat GB Worship ini, karena ada satu rancangan Tuhan menghadapi tahun yang akan datang ini, sebab akan terjadi penuaian besar-besaran. Sesudah selesai semua COVID ini, maka kita akan diperhadapkan ke dalam satu dimensi yang baru. Dan inilah yang kami dapatkan hari ini, konfirmasi dari Tuhan supaya terus bersatu dan supaya terus bernyala-nyala. Puji Tuhan, nanti cerita bawa di dalam doa, dan juga ada beberapa teman kita yang perlu dibawa doa, yaitu Elita supaya dipulihkan Tuhan. Kemudian keluarga Ani Raja Guguk juga supaya terus Tuhan bekerja, dan Rudi dan Lili juga dibawakan dalam doa supaya Tuhan tolong, dan semua kita supaya ada perlindungan Tuhan. Tadi kita sudah baca Mazmur 145 yang sungguh luar biasa, dan itu menjadi ya dan amin dalam kehidupan kita. Saya persilakan untuk duanya cerita. Ya, shalom. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Pendeta Tampu Bolon. Luar biasa firman-Nya tadi sudah dibilang sama Pak Gembala. Betul, biarlah tahun 2022 ini gereja menyongsong pertumbuhan. Pertumbuhan yang bukan hanya secara jasmani, tetapi di dalam rohani kita, ya, sehingga kita semua boleh benar-benar bisa hidup menyatu dan mendengar dan juga menerima firman dan juga melakukannya. Itu luar biasa.
Dan terima kasih Pak Pendeta Tampu Bolon, biar Tuhan memberkati. Nanti yang ketiga bisa disambung ya, ciri-ciri gereja yang bertumbuh yang ketiga, membuat kita penasaran nanti. Terima kasih Pak Pendeta. Oke, mari kita berdoa bersama. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau yang dahsyat, Engkau yang baik, Engkau yang luar biasa. Engkau tahu apa yang diperlukan oleh GBI Worship dan juga anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk peneguhan-peneguhan yang Kau berikan, untuk firman-Mu Tuhan yang Kau sudah nyatakan hari ini Tuhan, di mana sungguh Tuhan kami perlu Tuhan hidup di dalam mendengar dan menerima firman-Mu dan melakukannya, meresponi Tuhan semua firman-firman yang Kau berikan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan semua firman ini boleh kami terima dan kami boleh lakukan. Hidup tetap Tuhan dalam persekutuan bersama dengan Engkau, bersama juga Tuhan dengan jemaat-Mu, dengan juga gembala kami Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik Tuhan. Dan firman ini benar-benar memberikan kami semua Tuhan pengertian, kekuatan juga peneguhan yang Kau sudah berikan Tuhan lewat hamba-Mu juga Tuhan. Untuk Tuhan menopang gembala kami Tuhan, ibu bapa gembala kami Tuhan. Seperti Musa Tuhan, di mana kami boleh topang dalam doa sehingga mujizat-Mu terus nyata dalam kehidupan gereja-Mu Tuhan di GBI Worship. Bapa, kami bawa semua dalam tangan-Mu, biarlah tangan-Mu sendiri yang akan menyatakan kuasa-Mu. Karena kami tahu Tuhan pada saat kami meresponi, pada saat kami mendengarkan dan melakukan semua kehendak-Mu, firman-Mu, maka terjadi pertumbuhan di dalam gereja-Mu. Di dalam tahun 2022 ini Tuhan, akan banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kerajaan-Mu, bagi gereja-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, ini buat kami adalah satu tantangan, satu persiapan, di mana kami juga boleh hidup bersatu Tuhan, membawa Tuhan banyak Tuhan, kemenangan lepas kemenangan jiwa-jiwa, dan kami boleh Tuhan membawa Tuhan tuayan ini bagi kerajaan-Mu, bagi kemuliaan-Mu. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikannya, biarlah Tuhan Kau berkati Tuhan, hamba-Mu ini juga Tuhan, di mana dalam kesaksiannya Tuhan, benar Bapa, kalau kami bersekutu di dalam Engkau Tuhan, Engkau pun melindungi, aman dalam lindungan-Mu Tuhan, melindungi kami semua di dalam COVID Tuhan, yang merajalela saat ini. Bapa, kami tahu Tuhan, kalau kami fokus dengan Engkau, apapun yang terjadi Tuhan, kami bisa mengalahkan semua penyakit yang datang. Semua itu hanya menjadi bagian seperti biasa, flu biasa Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, karena di dalam Engkau kami mempunyai pengharapan, di dalam Engkau kami ada perlindungan, di dalam Engkau Tuhan kami menerima Tuhan, kuasa perlindungan-Mu Tuhan turun atas kami semua. Dan Bapa, tadi sudah disebutkan oleh Bapak Gembala kami Tuhan, banyak sekali anak-anak-Mu juga yang terkena Tuhan, imbas daripada COVID Tuhan, baik dari Elita, dari keluarga Ibu Ani, Korudi, Cilili, Tuhan kami bawa semua dalam tangan-Mu, Ko Iksan juga Tuhan, Bapa kami bawa semua di dalam tangan-Mu, biarlah perlindungan-Mu turun Tuhan atas kami semua, yang sudah kena juga Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan, berikan Tuhan kekuatan, berikan penghiburan, berikan kuasa kesembuhan-Mu turun Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, atas Elita, atas Ibu Ani keluarganya, Korudi, Cilili, kelemahan tubuh, Ko Iksan, semuanya kami bawa dalam tangan-Mu, biarlah Engkau sendiri yang menjamah, memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan, memberikan Tuhan penghiburan Bapa. Kalau semua Tuhan juga, Frida juga mengalami hal itu, dan Bapa Engkau sudah sembuhkan, kami percaya tangan-Mu akan turun kepada kami semua Tuhan, melindungi semua anak-anak-Mu Tuhan, tutup bungkus oleh darah-Mu, kuasa-Mu bekerja Tuhan, biarlah Tuhan COVID ini juga boleh dilalui, dan apapun yang datang Tuhan oleh dalam keluarga kami semua, kami boleh lalui dengan kekuatan-Mu, dengan pertolongan-Mu, dan juga Tuhan dengan kuasa kesembuhan-Mu Tuhan, terjadi semua Tuhan atas keluarga kami masing-masing. Biarlah penghiburan-Mu turun Tuhan, dan juga Tuhan kesukaan daripada-Mu terus Tuhan mengalir di dalam segala keadaan. Kami tahu Engkau ada bersama kami, Engkau menyertai kami semua. Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu
yang menjadi kekuatan bagi kami semua. Juga Tuhan, firman-Mu yang sudah dibacakan dalam Mazmur 145, kami tahu Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang menjadi Tuhan pertolongan kami, yang menjadi perlindungan kami, yang menjadi pengharapan kami, yang menjadi sumber kesembuhan kami semua. Terima kasih ya Bapa, kami bawa semua dalam tangan-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, baik yang ada di dalam Zoom ini Tuhan, yang ada di Indonesia, di Medan, di Jakarta, maupun juga yang ada di Sydney. Biarlah perlindungan kasih-Mu turun kepada kami semua. Firman yang sudah kami dengar Tuhan, menjadi satu pedoman dalam kehidupan kami, bahwa benar Tuhan, kalau kami dekat dengan Engkau Tuhan, maka Tuhan berkat itu Engkau berikan kepada kami Tuhan. Dan Bapa, biarlah perlindungan-Mu turun atas kami semua, atas keluarga kami, atas anak cucu kami semua, Engkau sertai. Bapa, atas Bapa Gembala, Bapak Pendeta Tampu Bolon juga Engkau lindungi seluruh keluarganya, jemaatnya, anak-anaknya, istrinya juga Tuhan. Dari Bapak Gembala kami juga, Bapak Norman Ambarita, juga Ibu Suryani, Engkau lindungi semua anak cucu keluarga, sampai semua Tuhan, menantu semuanya Tuhan, Engkau ada dalam perlindungan-Mu. Berkati mereka semua ya Bapa, dan Bapa biarlah tangan perlindungan-Mu turun Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang sudah terkena imbas COVID juga kami percaya tangan-Mu menyertai mereka semua, memberikan kekuatan, kebangkitan dalam rohani mereka. Apapun yang terjadi Tuhan, tidak akan pernah padam Tuhan. Roh yang ada dalam mereka, hati mereka Tuhan. Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, biarlah kuasa-Mu yang bekerja atas setiap pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, anak-anak cucu, semuanya Tuhan kami bawa dalam tangan-Mu, lindungi semuanya, tutup bungkus oleh darah-Mu, usaha-usaha yang mereka lakukan juga Tuhan, baik secara Bapak dan Ibu Gembala yang melayani anak-anak-Mu, baik dalam Zoom, dalam kasih mereka, dalam perhatian mereka, semuanya Engkau berkati berlipat kali ganda. Usaha yang mereka lakukan juga Tuhan Kau berkati. Anak-anak-Mu juga Tuhan Kau berkati Tuhan dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, kemanapun mereka pergi, apapun yang mereka lakukan, Engkau memberkati ya Bapa. Tutup bungkus semua oleh darah-Mu. Biarlah tangan-Mu sendiri yang menyertai anak-anak-Mu. Kami berdoa juga Tuhan untuk rencana pertemuan daripada akan ada pertemuan dengan hamba-hamba-Mu yang lain Tuhan. Nanti hari Selasa untuk urusan semua dalam penandatanganan gereja dan apapun yang akan dibicarakan Engkau sertai semua ya Bapa. Biarlah damai sukacita-Mu menyertai Tuhan dalam pertemuan yang akan dilakukan pada hari Selasa nanti Tuhan. Engkau memberkati, taruhkan perkataan-Mu, hikmat daripada-Mu Tuhan, dan kuasa-Mu turun Tuhan, sehingga semua berjalan dengan seperti yang Engkau mau ya Bapa, dan nama-Mu sendiri yang dimuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, biarlah Engkau memberkati pertemuan yang akan terjadi Tuhan nanti Selasa, semuanya Tuhan Engkau pimpin, dan Engkau berkati, Engkau yang berkarya, dan Engkau sendiri Tuhan yang dimuliakan, ditinggikan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa memohon urapan-Mu, kami berdoa Tuhan memohon kasih-Mu, memohon Tuhan pimpinan-Mu, dari awal sampai akhir, sampai penandatanganan semuanya boleh selesai dengan satu kemenangan. Ucapan syukur kami kembalikan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk penyediaan yang Kau sudah berikan selama hampir 11 tahun ini Tuhan. Gereja-Mu Tuhan hanya setiap kali datang 1 minggu, dan biarlah tempat ini boleh dipakai setiap hari Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu, untuk melayani Tuhan anak-anak-Mu yang perlu dilayani. Dan Tuhan, kami tidak perlu pindah-pindah, memindahkan band, dan juga Tuhan memasang dan mengangkut semuanya. Terima kasih untuk Koaseng pelayanannya yang setiap minggu dia lakukan juga hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani Engkau, baik dalam bidang musik, baik di dalam bidang
juga Tuhan di dalam Bendahara Korudi, Engkau berkati semuanya Tuhan, dan dalam pemuji Tuhan, anak-anakmu yang memuji menyembah Engkau Tuhan, yang memain musik semua, Engkau berkati mereka semua Bapa. Dan juga Engkau berkati Tuhan hari ini juga puji-pujian yang sudah dinaikkan oleh Ibu Duma, Engkau berkati hatinya yang penuh dengan pujian, kegembiraan, sukacita itu Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-hambamu yang sudah melayani Engkau juga hari ini, baik itu host dari Frida juga, Anton, semuanya Engkau berkati juga. Berkati juga semua Tuhan yang hadir maupun yang melayani Engkau dalam pembacaan firman, di dalam pembukaan doa, pembukaan sisian, Engkau berkati semuanya Bapa. Berkati ya Bapa semua kami semua yang ada di Zoom maupun yang tidak ada, anak-anakmu Tuhan yang tidak sempat hadir, Engkau berkati mereka dimanapun mereka berada, biarlah kasih karunia-Mu turun atas mereka semua. Terima kasih Bapa, kami mau kembalikan semua pujian, hormat, syukur dalam tangan-Mu, terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Bapa terima kasih untuk hari ini, untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, berkati juga Tuhan keluarganya, berkati firman yang disampaikan, biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami semua. Berkati Tuhan anak-anak-Mu yang ada di Zoom ini Tuhan, yang hamba tidak sebutkan satu persatu, tetapi tangan-Mu menyertai mereka. Berkati anak cucu mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang selalu diberikan oleh Bapa dan Ibu Gembala kami, sehingga kami bisa mempunyai kesempatan untuk tetap bersekutu sekalipun Tuhan, belum bertemu secara muka lepas muka, seperti tadi sudah dikatakan hanya Christmas, tapi kami percaya Tuhan satu kerinduan ini akan menjadi nyata, di mana kami bisa bertemu secara pribadi lagi Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau berkati hari ini, berkati Bapak Ibu Gembala kami, berkati Jeremia, berkati anak-anak, cucu semuanya Tuhan, biarlah Tuhan yang sakit Engkau sembuhkan, yang sudah sembuh Engkau berikan kekuatan, sehingga bisa menguatkan satu sama lain. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami kembalikan semua puji hormat syukur di dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus berdoa. Amin. Salam semuanya, kembali lagi kata Pak Gembala, ada doa syafaat, ada doa penutup, saya juga bingung ya, tunduk aja lah. Salam saudaraku luar biasa Pak Pendeta Petrus, terima kasih buat firman-Nya. Beda ya anak pendeta, kebetulan orang tua beliau juga pendeta. Waktu itu kesaksian ada berapa orang anaknya pendeta ya Pak ya? Gimana Pak? Berapa orang pendeta semua? Pendeta 7, gembala, jadi 7. 7 gembala, orang tua beliau itu pendeta. Jadi memang anak cucu orang benar perkasa di bumi. Amin. Haleluya. Terima kasih Pak Petrus firman-Nya. Tadi malam bincang-bincang siapa yang besok ibadah. Soalnya kalau kadang-kadang Pak Gembala ini 7 hari itu dia berdoa kelamaan. Pak Petrus saja saya bilang. Terima kasih firman hari ini. Kami sudah melakukannya Pak. Berkumpul, memecahkan roti, berdoa. Dan di GB Worship mungkin di Sydney yang memecahkan roti itu bukan hanya makanan saja, makan bersama. Tetapi biarlah hidup kita jadi roti yang terpecah melayani jiwa-jiwa. Dan kesatuan hati yang hari ini saya percaya di mana firman Tuhan kalau tertanam itu akan terjadi. Hanya firman Tuhan yang melembutkan hati seperti firman yang hari ini kita dengar di dalam Kisah Rasul 2 ayat 42 itu. Dan semakin hari akan bertambah-tambah jiwa kalau kita bersatu memuji menyembah Tuhan. Karena hanya Yesus yang bisa menarik jiwa. Dan tadi Kak Duma bilang tahun 2022 ini percayalah kita mau membalikkan keadaan. Bagaimana caranya agar kita diangkat, ditolong, dipelihara Tuhan? Kuncinya satu, rendah hati. Amen. Saya pun firman ini bukan untuk orang lain tapi untuk saya. Mau diangkat Tuhan tahun 2022, Suryani Hutapea, rendah hatilah. Saya mau berendah hati, saya juga bilang ke jemaat GB Worship, mau diangkat Tuhan dalam segala hal, pekerjaan, usaha, keluarga, diangkat, dimuliakan Tuhan. Mari kita belajar rendah hati. Siapa yang merendahkan dirinya akan ditinggikan Tuhan. Dan kebalikannya, siapa yang meninggikan diri akan direndahkan Tuhan. Kalau kita lihat orang tinggi hati, sombong, tinggal menunggu kehancuran. Tetapi kalau kita melihat, kita semua mau sungguh-sungguh rendah hati, melakukan kebenaran firman Tuhan, berkumpul, berdoa,
sama-sama memuji menyembah Tuhan, memecahkan roti, makan bersama. Hidup kita jadi roti buat orang lain, melayani jiwa-jiwa. Rendah hati melakukan firman Tuhan, Tuhan akan meninggikan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kembali kami bersyukur. Kami mau membalikan keadaan tahun 2022. Biarpun kata dunia masa depan suram, tetapi firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11 bahwa masa depan kami ini masa depan yang gilang gemilang. Rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, bukan rancanganku, bukan rancangan manusia, tetapi rancangan Tuhan. Aku datang supaya kau hidup dalam segala kelimpahan, kelimpahan damai, sukacita, berkat yang berlimpah dari sorga. Bukan hanya berkat rohani, tetapi berkat jasmani. Firman Tuhan dalam Mazmur 23 ayat 6, kebajikan, kemurahan mengikuti kami semua yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Mazmur 91 ayat 14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Bila ia berseru, aku akan menjawab. Aman dalam lindungan Tuhan kalau kami melekat kepada Tuhan. Bapa, kami mau lebih lagi seperti khotbah hari ini. Kesukaan kami adalah beribadah. Ulangan 28 itu berkata, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan dengan setia melakukannya, engkau akan diangkat naik, bukan turun jadi kepala, bukan ekor. Amen. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Itulah janji Tuhan buat setiap kami. Bahkan firman Tuhan berkata, penyakit apapun tidak akan menimpa kami. Amen. Kalau hidup kami benar-benar di hadapan Tuhan. Amen. Bapak, kalau hari ini ada penyakit Tuhan yang mau mengganggu umat-Mu, dalam nama Yesus, Bapak berkatakan saat ini enyah daripada tubuh jiwa-jiwa ini dalam nama Yesus. Engkau tidak berhak atas umat GB Worship khususnya. Darah Yesus, bilur Yesus menyembuhkannya. Bapak, firman Tuhan berkata, jika ada dosa Bapak, ampuni hamba mengangkat tangan kepadamu. Darah Yesus, bilur Yesus, darah-Mu mengampuni setiap kami. Kami layak mengangkat tangan kami memanggil Kau Bapa, ya Abba, yang mempunyai kuasa apapun di dunia ini, bahkan di seluruh dunia semesta ini Bapak, bahkan sorga. Engkau memegang kunci. Wahyu 3 ayat 7, Engkau yang memegang kunci dalam kehidupan kami, kunci kesembuhan. Hari ini mengalir darah Yesus. Biar Yesus menyembuhkan umat-Mu. Aku perkatakan corona apapun engkau enyah dari tubuh-tubuh ini. Dari tubuh anak-anak GB Worship khususnya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kalau saya ditolong Tuhan, aku percaya mereka pun ditolong Tuhan. Kesembuhan terjadi. Pemulihan terjadi. Dan hamba berdoa Bapak, Tuhan izinkan kami lebih lagi melayani-Mu di 2022. Perpanjangkan umur kami Bapak. Kami mohon belas kasihan-Mu. Segala perkataan kami cabut, segala perkataan yang bukan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, kami diberikan perpanjangan umur untuk melayani Tuhan. Melayani jiwa-jiwa di mana tahun ini. Tuhan Yesus Kau baik. Tuhan mendengar doa-doa kami. Tuhan memberikan kami gedung gereja di Pansbol. Begitu besar aulanya dan juga gereja. Ada ruangan dapur, ada ruangan-ruangan untuk sekolah minggu, untuk WBI, untuk kantor, untuk ibadah tiap hari. Itu semua bukan kekuatan kami. Benarlah firman Tuhan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati kami menjadi bagian kami yang mengasihi Tuhan. Itu hanya di dunia ini, bahkan Tuhan. Apa yang tidak pernah kami lihat Tuhan sediakan, yaitu surga. Disediakan bagi setiap kami. Itu kami akan melihatnya. Suatu hari nanti saat Tuhan memanggil kami pulang. Sebelum itu terjadi, hidup kami di dunia ini berkelimpahan. Berkelimpahan damai sukacita. Tuhan, kami mau membalikan keadaan. Kami akan melakukan bagian kami. Memperkatakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kami perkatakan dalam nama Yesus. Kami sehat, kami diberkati. Kami semuanya bersukacita. Bersyukur bahwa kami punya Tuhan yang dahsyat. Masalah pergumulan boleh ada. Tetapi kami percaya disitulah kami melihat tangan Tuhan yang ajaib. Membela, menolong, memelihara umat-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu buat kami. Terima kasih buat pertolongan-Mu buat umat-Mu. Kami percaya Bapa,
GB Worship yang setia melakukan bagiannya, memberikan persembahan khusus, persembahan kasih, persembahan persepuluhan seperti Maliaki 3:10. Bawalah seluruh persembahan kepada Tuhan. Ujilah aku apakah aku tidak membuka tikap-tikap langit bagimu. Bapak, buka tikap-tikap langit buat umatmu yang setia melakukan bagiannya. Hamba percaya belalang pelahap tidak akan ada dalam umatmu. Amin. Terima kasih Bapak. Saat ini yang dalam pergumulan sakit penyakit, hamba percaya sudah sembuh oleh bilir Amin. Yesus. Yang dalam susah, kesusahan hati, oleh kuasa Roh Kudus penghiburan itu ada. Yang dalam masalah apapun yang mereka hadapi Tuhan, saat ini mereka berkata, Tuhanlah penolongku, Tuhanlah naunganku, Tuhanlah menjagaku. Keluar masaku diberkati oleh Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa buat anak cucu orang benar perkasa di bumi. Kami dibenarkan oleh kuasa Roh Kudus, oleh kuasa darah Yesus. Anak cucu kami perkasa di bumi. Secara khusus hamba berdoa buat hambamu, Bapak Pendeta Petrus, berkati dia, berkati juga saudara-saudaranya, 7 gembala. Itu bukan kebetulan, tapi kebaikan Tuhan buat keluarga hambamu. Berkati penggembalaannya di Medan, Bapak, kau melihat hatinya yang rendah hati, yang tulus. Tuhan, berkat-Mu berlimpah. Berkati juga Kaduma yang melayani kami hari ini dalam pujian. Berkati Keisha, Bapak, apapun kerinduannya, Tuhan tolong, Bapak. Kau melihat air matanya. Tuhanlah yang menjadi naungan, Tuhanlah perlindungan, perisai buat Kak Duma yang selalu menolong dia dalam segala hal dalam kehidupan ini. Berkati juga Tuhan Pak Mona yang selalu setia juga Tuhan menolong, berdoa buat KB Worship dan juga buat flyer atau apapun yang kami butuhkan. Hamba-Mu begitu setia. Berkati juga hidupnya, pekerjaannya, Bapak. Kau tolong anak-anaknya, istrinya, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Bapak, hamba berdoa secara khusus di tahun baru ini. Itu Tambos, kau melihat hatinya, Bapak. Kau berkati dia, hamba tidak tahu pergumulan yang dihadapi, tapi kau Tuhan Maha tahu. Tolong Bapak, campur tangan menolongnya. Dalam nama Yesus, hamba sudah mengenal dia dari mulai hamba kecil. Engkau buat perbedaan buat anak-anak Tuhan yang sungguh hatinya melekat kepadamu. Aku melihat Bapak udah itu Tuhan, begitu setia Tuhan, melayani Tuhan. Dan Tuhan campur tangan buat keluarganya, begitu baiknya Engkau Bapak. Benarlah kata Daud dalam firman Tuhan, dahulu aku muda, sekarang menjadi tua, tidak pernah kulihat anak cucu orang benar meminta-minta. Itu terjadi, aku lihat dengan mataku sendiri. Di mana dari orang tua, daripada itu aku Tambos ini melayani Tuhan sungguh-sungguh. Biarpun dia kepala Huta Salem saat itu adalah jabatan yang luar biasa. Anak-anaknya perkasa, kepala pajak, jenderal, dan polisi, semuanya karena Tuhan melihat. Bapak, biarlah kami umat-Mu sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kami percaya anak cucu kami dibela, dipelihara, ditolong oleh Tuhan. Ini sudah hamba lihat Bapak. Hamba berdoa buat di Tonggu Jericho dan di Tonggu Dapi setia juga Tuhan dalam ibadah ini. Aku menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Hamba begitu bersyukur Bapak buat kebaikan-Mu lewat Jum ini. Hamba bisa bersama-sama beribadah dengan mereka. Bapak, di tahun 2022 ini hanya Tuhan perlindungan kami, hanya Tuhan pertolongan kami. Biarpun Tuhan perisai yang selalu berdoa buat kami, mama yang kami kasih sudah Kau panggil, tetapi kami percaya Tuhanlah yang selalu menghibur kami, menolong kami di tahun yang baru ini. Kami mau berdoa khusus buat semua keluarga besar kami, khususnya anak-anak mama 14 orang, berdoa menopang keluarga kami untuk takut dengan Tuhan. Berindu Bapak ada jadi pendeta, melayani Tuhan, menjadi gembala. Itulah kerinduan hamba-Mu Bapak. Aku mau itu terjadi seperti Pak Petrus ini Bapak. Aku rindu di dalam 14 bersaudara, anak-anak mama menjadi hamba Tuhan yang menyerahkan dirinya melayani Tuhan walaupun mereka bekerja. Itu kerinduan hamba-Mu Bapak. Bapak berkati Tuhan jemaat-jemaat KB Worship yang setia mendukung di tahun-tahun yang lalu. Aku berdoa buat Kofat, Cisia, Cirita, Pak Rudi, Cilili, Frida, Landong. Kau asik Tuhan, Kau
Iksan, Cipipin, Bapak Cisara, Bapak Calvin, Tuhan. Aku berdoa, Tuhan Yesus, aku berdoa, Mami Papi, Tuhan Yesus. Korevol, Ciel, Kaelita, Bapak. Aku berdoa buat mereka, Korevol, Tuhan. Engkau tahu, Tuhan Yesus, kerinduan mereka, Bapak. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Doa-doa yang belum dijawab, Bapak. Ko Riki, Tante Jenny, Bapak. Ko Mary, Bapak. Aku berdoa. Eva, Dodi, Bapak. Aku mau mereka. Cilinda, Ko Evan, dan juga Cisian, Cieyen, Bapak. Ciliwa, William, Julia, Tuhan. Aku serahkan mereka dalam tangan-Mu. Sungguh-sungguh di tahun 2022 ini, Bapak. Tolong Tuhan Yesus, aku berdoa buat Mary juga, anak Oneng juga, Tuhan Yesus. Dan juga Daulah, Tuhan. Aku berdoa, Edani, Tuhan. Dan juga itu Chris, Bapak. Dan juga ketiga anaknya, aku serahkan dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus. Neke. Anak-anak cucunya, Bapak mencari Tuhan. Sungguh-sungguh. Anak-anaknya Korikin juga mencari Tuhan. Bapak tolong. Lisa juga Tuhan. Daniel, anak Cieyen. Tolong Tuhan Yesus. Aku berdoa kepadamu. Bapak, Tante Suneng, Tuhan. Selalu dia bertelepon kepada hamba-Mu, berkati dia dan juga Tommy. Dia rindu sekali beribadah. Dia tidak bisa Zoom. Tolong dia, Bapak, berkati dia, Bapak. Susi juga berkati di mana pun dia berada. Ci Julia, Tuhan. Epit, Ko Akun, Bapak. Ko Acai, Tuhan. Flora, Tuhan. Berkati mereka, Bapak. Ci Siswan, Tuhan. Aku berdoa. Jik juga, Tuhan. Deborah, Tuhan. Tolong dalam nama Yesus. Jik juga, Bapak. Ibu Yana, Ibu Endang, Raymond, Bapak, aku berdoa buat jiwa-jiwa ini, Bapak. Jangan tinggalkan mereka, Tuhan. Kasihanilah mereka, Ici susah, Tuhan. Biarpun dia tahun lalu dipanggil suaminya ke sorga, tapi Tuhan ada menolong dia. Berkati juga kedua anaknya. Mencari Tuhan, Bapak. Kerinduan hamba-Mu dan juga Yunike, Tuhan. Membawa Anwar, Tuhan. Natali, Tuhan Yesus. Aku berdoa, Bapak, tidak ada kebetulan. Tidak ada kebetulan hamba mengenal mereka. Roh Kudus jamah peluk mereka saat ini. Sungguh, Bapak, kerinduan hamba-Mu. Berkatilah hidup mereka, Bapak. Peluk mereka, Tuhan. Hamba terbatas, Tuhan, tapi kuasa-Mu tidak terbatas menolong mereka. Kerinduan hamba-Mu, Tuhan, angkat tahun 2022 ini. Diberkati usahanya, kesehatannya. Dalam nama Yesus, Tuhan, tolong. Itulah doa hamba-Mu, Bapak. Aku Daria. Tahun 2022 Panspol kami berdoa. Kami berdoa buat Roseland, kami berdoa buat Kingsgrove, kami berdoa buat Bankstown, daerah gereja yang baru. Kami berdoa dalam alam roh. Roh Kudus, jiwa-jiwa di sini kami layani untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Hamba melihat tangan-tangan yang terangkat memuji, menyembah Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari satukan hati kita buka hati kita, arahkan ke sorga, dan angkat tangan kita ke sorga. Dan kita terima berkat dari Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal, kasih kuasa kekuatan baru dari Tuhan kita Yesus Kristus, mempelai pria sorgawi, dan persekutuan kita yang indah dengan Roh Kudus. Itulah yang menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati hari ini bersama saya, sama-sama katakan amin. Haleluya.
Amin. Amin. Happy Sunday Thank you everyone. Happy Sunday. Ya, terima kasih semua. Rian, thank you Pak Bri. Shalom Bang Monang. Terus Terima terima kasih kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Iksan. Terima kasih. Sarah, Bang Landong. Shalom. Terima kasih. Ibu Duma, terima kasih. Doanya. Ibu Ani, Toduma, Si Hombing. Pak Anton, Terima kasih terima Nangani. kasih. Ibu Ani. Cerita. Ko Ko Iksan, Calvin, terima kasih. terima kasih. Cisara, Ko Frida, terima kasih. Ko Afat. ya, terima kasih semua Bapak Ko Gembala, Revo, Cilili, Ko Ko Rudi, Ferry, Kelita, Ko Gembala, Bu Gembala, Pak Petrus Tampu Bolon, terima kasih. semua. Selamat hari Ko Minggu Ferry, ya. Om Erna, terima kasih. Terima kasih semua. God bless semua. Saya live dulu ya. Pilih.